Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita seputar fikih salat. Kita masih membahas salat jamaah ya Pak. Pembahasan tentang salat berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan kita di malam hari ini kita mulai dari ini Pak ya, pembahasan tentang a'zarut takhalluf anil jamaah. Uzur-uzur yang menyebabkan kita boleh tidak ikut berjamaah. Ya. Uzur-uzur yang menyebabkan kita boleh untuk tidak ikut berjamaah. Jadi ada sejumlah uzur ya Pak ya, yang memungkinkan kita untuk tidak ikut berjamaah. Yang pertama adalah al-bardu awil matar. Ya. Pertama dan kedua itu kondisi yang dingin sekali, Pak ya. Kalau kita dinginnya masih bisa lah, kalau Indonesia daerah khatulistiwa ya. Awil matar atau hujan. Ya, hujan yang menghalangi kita untuk berangkat ke masjid, Pak ya. Hujan lebat sekali. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, Nabi kana ya'murul mudadi, memerintahkan ya orang muazzin beliau untuk menyerukan salat dengan mengatakan sallu fi rihalikum, salat di kendaraan kalian, fi lailatil baridal matirah, di malam yang dingin lagi hujan, fis safar, dalam safar. Di ketika safar itu biasanya kan berjamaah itu ya Pak ya, Rasulullah dengan para sahabatnya. Tapi ketika hujan atau yang dingin sekali, mereka disuruh sholat di atas kendaraan mereka. Nah, disuruh sholat di atas kendaraan mereka. Kemudian dari Jabir juga menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berangkat ya, melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famutirna, kemudian kami ya turun hujan, kami dihujani. Kemudian Rasulullah mengatakan, liyusalli man syaa minkum fi rahlihi, siapa yang ingin di antara kalian bisa salat di kendaraannya. Ya. Fi rahlihi di sini diartikan manzili ya, di rumahnya ya. Jadi dari riwayat Jabir Pak ya, dalam suatu safar ya, kemudian diturunkan hujan, kemudian liyusalli man syaa minkum fi rahli, ini kendaraannya sebenarnya. Tapi di sini diartikan di cacatan kaki itu manzilihi, di rumahnya. Kemudian riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi mengatakan kepada muazzinnya ketika yaumun matir ya, ketika hari matir ya, bahwasanya Nabi mengatakan idza qulta ya, ketika engkau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, fala taqul hayya 'alas shalah, jangan ucapkan hayya 'alas shalah, tapi ucapkan kata Rasulullah, sallu fi buyutikum ya, salatlah di rumah kalian. Ini ucapan dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas menceritakan kalau seandainya ya
kalau engkau sudah mengatakan di hari hujan, Ibnu Abbas berpesan kepada muazzin itu, kalau sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan ucapkan hayya 'alas shalah, tapi ucapkan sallu fi buyutikum, salat di rumah kalian. Kemudian orang-orang seakan-akan mengingkari itu, enggak setuju dengan ucapan itu, ya, enggak setuju dengan ucapan salatlah di rumah kalian. Maka Ibnu Abbas mengatakan ata'jabuna min minza. Terima kasih. Apakah kalian terheran-heran dengan hal ini? Ya, apakah kalian terheran-heran dengan hal ini? Kata beliau, faqad fa'ala dza, hal ini sudah pernah dilakukan man huwa khairum minni, orang yang lebih baik daripadaku. Ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, kata Ibnu Abbas, itu melakukan itu juga ya, ketika hari hujan lebat, kemudian dikatakan bukan hayya 'alas shalah, panggilan untuk salat, tapi sallu fi buyutikum, ya, salatlah di rumah kalian. Ini kayak di awal-awal Covid ada kayak gitu juga ya, sebagian masjid seperti itu. Ya, karena pas awal-awal dahulu ya, sebelum orang bisa berinteraksi dengan Covid itu sendiri. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan innal jamaah uzmah. Jamaah itu adalah ya ikatan ya. Nah, ikatan. Wa inni karihtu, dan aku enggak suka an ukhrijakum, membuat kalian keluar rumah, fatamasyu fittini wadhahat. Kemudian kalian berjalan di atas tanah dan lumpur ya. Saya enggak suka itu, kata Ibnu Abbas. Memberikan keringanan. Dalam riwayat Muslim mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas amara muazzinahu, memerintahkan muazzinnya fi yaumi jumu'atin, di hari Jumat, fi yaumin matir, di hari yang sangat hujan lebat ketika itu. Jadi untuk tidak ini Pak, menyulitkan yang lainnya. Jadi ketika itu perjalanan di ini ya, kesulitan tentunya, hujan lebat, kemudian tanah-tanah ketika itu berair, ya, lumpur banyak, ya, makanya Abdullah ibnu Abbas mengatakan kepada muazzinnya hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi buyutikum, ya. Nah, jadi dingin yang sangat dingin sekali, Pak. Kemudian hujan lebat itu merupakan uzur kita untuk tidak sholat berjamaah. Kemudian disamakan dengan dingin itu, ya, dengan dingin yang sangat dingin itu dengan panas yang sangat panas sekali. Kalau kita kan belum seberapa ya, Pak. Kalau di India itu kan kadang-kadang jalan keluar rumah kalau dalam derajatnya panas sekali gitu ya. Atau di Qatar atau di mana itu kan panas-panas sekali di sana itu. Ya. Sama dengan kegelapan atau takut dari orang yang zalim, misalnya penguasa yang zalim, atau misalnya apa Pak, lagi jam darurat misalnya, ada jam darurat di negara kita, siapa yang keluar malam jam berapa gitu ya. Nah itu dia. Bahaya di mana-mana, itu juga memungkinkan untuk kita tidak menghadiri jamaah tersebut. Para ulama berijma bahwasanya tidak ikut berijma ketika hujan yang sangat lebat sekali, atau kegelap sekali, atau ketika badai dan semisalnya, itu hukumnya mubah ya, dibolehkan. Bukan sunnah ya Pak ya, tapi mubah. Mubah. Kalau bisa berjamaah ya berjamaah. Kalau enggak berarti tidak ada masalah sama sekali. Ada keringanan di situ. Itu yang pertama ya. Jadi ketika panas atau hujan, atau dingin yang sangat dingin sekali, atau hujan yang lebat. Yang kedua, yang kita diberikan keringanan untuk tidak ikut berjamaah atau telat berjamaah gitu Pak, masbuk, itu hudurut ta'am, itu makanan sudah tersaji. Ya, makanan sudah tersaji, sudah lapar ya Pak ya. Sudah lapar banget gitu ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti pikiran kita udah enggak ke sholatnya Pak ya, tapi makanannya gitu ya. Tapi jangan dibiasakan mau azan baru makanan dihidangkan. Nah, ini namanya berkilah nanti ya. Tapi ketika misalnya kita bertamu ke rumah orang misalnya, atau dalam kondisi tertentu ya Pak ya. Ya, satu sisi kita memang sudah lapar sekali, ya, udah perutnya udah berbunyi-bunyi gitu ya Pak. Nah, kemudian makanan sudah dihidangkan, maka kita ya memang sholat dulu lah. Ya. Ya. Kenapa Pak? Dalam hadis dikatakan, ya Nabi mengatakan, idza kana ahadukum 'ala ta'ami, kalau salah seorang di antara kalian di atas makan, atau memang lagi makan kita Pak. Misalnya kita bertamu di apa, kita lagi makan memang.
kita lagi makan, atau kondisinya tadi itu ya, memang lapar sekali. Ya. Yang kedua kita lagi makan, Pak. Kita lagi makan. Fala ya'jal, maka jangan tergesa-gesa. Hatta yaqdi hajatahu minhu, sampai selesai hajatnya itu. Ya. Makannya dituntaskan dahulu. Wa in uqimatis shalah, walaupun salat itu sudah diiqomahkan. Kenapa ya? Karena pikiran kita biar nanti konsentrasi di dalam salat tersebut, Pak. Kalau dikhawatirkan pikiran kita nanti perut nggak nyaman gitu ya, atau misalnya ya nggak tuntas semuanya ya, maka dituntaskan dahulu. Itu yang kedua, Pak. Ketiga itu, 1 dan 2 tadi dingin dan hujan, ketiga adalah datangnya makanan. Yang keempat, mudafa'atul akhbasaini, kebelet. Nah, kebelet, Pak. Kebelet buang air besar atau buang air kecil. Al-akhbasaini itu ya, buang air besar dan buang air kecil itu menjadi keringanan bagi kita untuk telat datang berjamaah, atau memang kalau seandainya buang air besarnya lama misalnya, itu bisa jadi ya, jamaahnya telat atau bikin jamaah setelah itu ya. Nah, atau sholat sendirian karena memang di situ adalah uzur. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, ya, Nabi SAW mengatakan, aku mendengar Nabi mengatakan, kata Aisyah, la sholata, tidak ada sholat, maksudnya tidak dikerjakan sholat ya. Bihadratit ta'amin, di situ makanan sudah tersaji atau kita sedang makan kayak tadi itu. Wala wa huwa yudafi al-akhbasaini, tidak juga ketika dia menahan buang air besar dan buang air kecil. Karena kalau ditahan juga sholatnya nggak akan konsentrasi itu, Pak. Ya. Nah, tapi jangan dijadikan azan sebagai isyarat ke toilet itu, jangan. Nah, jadi ya kita ketika memang darurat untuk seperti itu, darurat. Tapi ketika kita memang sudah kebelet untuk buang air besar, ya, al-akhbasa ini dalam hadis itu, buang air besar atau buang air kecil, maka kita tuntaskan dahulu agar sholatnya bisa konsentrasi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika memang ada hajat yang membuat kita harus melakukannya. Dalam hadis dikatakan dalam riwayat Abu Darda, min fikhir rajul, di antara pemahaman seseorang terhadap agamanya, iqbaluhu ala hajatihi, sampai dia menyelesaikan hajatnya, kalau memang hajatnya itu darurat ya Pak ya. Hatta yukbil ala salatihi wa qalbuhu farigh. Sampai hajatnya selesai ya, kemudian dia bisa salat dalam kondisi hatinya sudah lapang. Kalau seandainya hajat itu memang kalau dia salat ketika itu pikirannya nggak akan konsentrasi gitu. Memang ini diselesaikan dulu itu Pak ya. Diselesaikan dulu segera, kemudian setelah itu baru sholat ya. Karena kalau seandainya sholat pikirannya ke situ terus, nanti malah nggak selesai. Nah, jadi diselesaikan dulu sehingga kita benar-benar sholat itu nggak cuma badannya aja, tapi juga ruhnya, ya. Ruhnya, konsentrasi, khusyuk di situ diperlukan. Itu beberapa hal Pak yang uzur dibolehkannya kita tidak hadir ya, atau memang terlambat untuk sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya adalah al-ahaqqu bil imamah, siapa yang paling berhak untuk menjadi imam ya. Al-ahaqqu bil imamah, orang yang paling berhak untuk menjadi imam, al-aqra' li kitabillah. Al-aqra' li kitabillah, paling qari' dengan kitab Allah ya. Paling qari' dalam kitab Allah itu dua pengertiannya. Yang pertama itu adalah paling banyak al-aksaru hifzan, paling banyak hafalannya ya. Paling banyak hafalannya dalam artian bagus hafalannya itu Pak ya, tajwidnya gitu ya. Semuanya. Kemudian makna kedua itu adalah al-afqah, yang paling faqih, minimal dia memahami fikih salat, itu yang paling pokok. Jadi itu yang paling utama itu menjadi imam. Kalau sama ya jamaah yang ada di situ kayak kita di sini semuanya sama gitu ya, sama-sama faqih, sama-sama aqra, sama-sama memahami, semua bacanya bagus, hafalannya juga banyak, maka ketika itu yang paling ini adalah al-a'lam bis sunnah, yang paling mengetahui sunnah Nabi SAW. Kalau sama juga, maka yang lebih dahulu hijrahnya. Kalau sama juga, barulah balik kepada yang paling tua. Diukur Pak ya, usianya. Bahkan dalam kitab At-Tibyan itu Pak, At-Tibyannya Imam Nawawi itu ada catatan kakinya itu. Beliau ngutip dari mana itu saya lupa. Itu ada beliau di situ bikin urutannya dari akro sampai ujung. Nanti kalau sama-sama terus Pak, yang dinilai wajahnya lagi gitu ya. Siapa yang paling gagah? Gak tahu gitu. Nah, paling itu. Nah, ada di situ urutannya dalam At-Tibyan itu. Catatan kakinya, bukan di At-Tibyan itu catatan kakinya. Tapi kan biasanya
di syarat pertama itu udah ini, kita udah bisa menilai lah mana yang paling akro di antara kita di sini kan udah ada imam kita kan akro semua, Pak, akro gitu. Kemudian a'lam sunnah, akdam hijrah. Jadi paling tua itu enggak harus. Tua itu baru sekian, nomor sekian itu sebenarnya. Nomor sekian. Nah, itu Pak. Kemudian apa dasarnya? Pertama riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW mengatakan, "Idza kanu salasatan," kalau kalian bertiga, "falya ummahum ahaduhum." Ya, maka hendaklah menjadi imam salah seorang di antara kalian. Ya. Wa ahaqquhum bil imamah, yang paling berhak untuk menjadi imam aqra'uhum, paling qari. Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Maksud qari di sini tadi sudah kita jelaskan, salah satu maknanya adalah al-aktsaru hifdzan, paling banyak hafalannya, kemudian paling faqih, minimal paham dia minimal hukum salat gitu. Kemudian berdasarkan Amr bin Salamah dikatakan wal liya ummakum aktsarukum Qur'anan, ya, menjadi imam yang paling banyak Qur'annya. Ya, paling banyak hafalannya maksudnya. Kemudian riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW mengatakan ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Ya, satu kaum itu diimami oleh orang yang qari dengan kitab Allah. Paling bagus bacaannya dengan kitab Allah. Kalau sama, fa in kanu fil qira'ah sawaan, kalau sama bacaannya fa'alamahum bisunnah. Paling paham dengan sunnah Nabi. Yang itu kita maksud dengan fikih salat itu, Pak, ya. Fa in kanu fis sunnah sawa, kalau sama fa aqdamuhum hijrah, yang paling dahulu hijrah, ya. Wa in kanu fil hijrah sawa, kalau sama juga hijrahnya fa aqdamuhum sinnan, yang paling sepuh, yang paling tua. Ya, wala ya umur rajula fi sultanihi, tidak boleh seseorang mengimami, ya, yang berada di dalam kuasanya dia, maksudnya dia yang ditunjuk di situ, ya, enggak boleh seseorang nyerobot dia gitu ya, Pak. Wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi, enggak boleh seseorang pun duduk takrimatihi, itu tempat spesial buat dia. Tempat spesial itu maksudnya keimamahan itu, menjadi imam itu illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Dalam lafaz lainnya juga dikatakan sama ya, Pak. Enggak boleh kecuali dengan izinnya tersebut. Siapapun itu, ya, siapapun itu. Maksud sultan kekuasaan di situ itu ya rumahnya dia, majelisnya dia, tempat dia memang ditunjuk untuk menjadi imam di situ, ya. Jadi itu yang paling utama, Pak. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya, Nabi SAW mengatakan la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an ya'umma qauman illa biiznihim, mengimami kaum kecuali dengan izin mereka. Jadi tiba-tiba orang yang baru misalnya, asing gitu ya, tiba-tiba maju aja depan, orang nggak kenal siapa, itu la yahillu, tidak halal, tidak boleh aslinya begitu dalam riwayat itu, Pak. Ya, jadi la yahillu li rajulin, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an ya'umma qauman illa biiznihim, mengimami kaum kecuali dengan izin mereka. Izin mereka artinya ya, jamaah setuju dia untuk menjadi imam gitu. Jamaah setuju untuk dia menjadi imam. Nah, kemudian yang jadi imam gimana? Wala yakhussu nafsahu bida'watin dunahum. Kalau yang jadi imam kalau berdoa ya jangan mengkhususkan dirinya sendiri gitu. Allahumma firli, misalnya memang misalnya makmum mengaminkan di belakang, misalnya lagi berdoa bersama dalam kondisi-kondisi tertentu, berdoa bersama ya Pak ya, atau khutbah Jumat, kemudian doanya sendiri-sendiri, Allahumma firli wali walidayya gitu. Lah yang di belakang mengaminkan juga karena nggak tahu artinya, ya, karena padahal artinya mendoakan sendiri. Nah ini dikatakan fa in fa'ala dzalika faqad khanahum. Kalau melakukan itu maka dia sudah berkhianat itu. Berkhianat kepada jamaahnya. Doanya sendiri ya Pak ya, padahal diaminkan bersama-sama ya, doanya bareng-bareng. Jadi kalau berdoa ya bersama-sama kalau memang diaminkan ya, untuk kepentingan bersama, jangan kecuali nggak paham. Kadang-kadang yang berdoa kan ada juga yang nggak paham dengan artinya itu ya. Makanya perlu memahami arti dari bacaan doa itu. Kemudian yang berikutnya Pak, siapa yang sah keimamahan mereka? Man tasihu imamatuhum. Siapa yang sah keimaman mereka? Ya. Tasihu imamatus sabi al-mumayyiz. Ya. Boleh keimaman anak yang sudah mumayyiz tapi dalam salat sunnah ya. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Cuman jumhur ulama mengatakan kalau anak kecil yang masih mumayyiz itu belum balik ya. Cuman baru bisa membedakan antara baik dan buruk. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbahaya, mana yang enggak, itu mumayyiz namanya.
Mumayyiz ya, mumayyiz, baru bisa membedakan. Belum baligh itu dalam mazhab Syafi'i boleh, cuman dalam jumhur ulama enggak dibolehkan. Dalam jumhur ulama dibolehkan anak yang sudah mumayyiz itu dalam sholat sunnah. Sunnah ya Pak ya. Tarawih. Ya, kemudian sholat Ya, duha. Kalau dia mau jadi imam ya, sesekali kan boleh ya, enggak boleh dirutinkan. Qiyamul lail. Ya, itu mumayyiz silahkan. Cuman dalam fardu ya untuk menghindari perbedaan di kalangan para ulama ya baliklah minimal itu. Ya, balik itu. Kalau mumayyiz Imam Syafi'i, baru Imam Syafi'i ya, jumhur enggak membolehkan. Jumhur cuma membolehkan yang masih mumayyiz yang usia 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun itu di sholat sunnahnya. Ya. Fardunya belum, sampai dia balik. Kemudian yang berikutnya yang sah keimamannya adalah al-a'ma, orang yang buta. Jadi orang yang buta itu boleh. Al-wal qa'im lil qa'id, imamnya berdiri, jamaahnya duduk boleh. Wal qa'id lil qa'im, imamnya duduk ya. Kemudian jamaahnya sebenarnya bisa berdiri. Nanti ada dua pandangan di situ ya. Nanti kita lihat pendapat para ulama di situ ya. Kemudian al-muftarid bil mutanafil ya. Imamnya, makmumnya dalam kondisi sholat fardu, kemudian imamnya sholat sunnah, ya. Atau sebaliknya, itu dibolehkan sebenarnya Pak. Jadi nggak usah ditolak. Dan kadang kan ditolak semua orang, diusir ini atau gimana. Si syaratnya nggak usah dibiarin aja. Kita melakukan sholat yang kita niatkan sejak awal, dia biar melakukan itu. Perbedaan niat tidak akan bermasalah sama sekali. Ya, perbedaan niat tidak ada masalah sama sekali, Pak. Itu dibolehkan. Nanti akan kita lihat beberapa dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sama dengan orang yang bertayamum dengan orang yang berwudu dengan bertayamum itu bisa berimam bermakmum, ya. Itu ya, Pak ya. Musafir dan mukim dan musafir yang pernah kita jelaskan, ya. Jangan membuat dua jamaah di dalam satu masjid, ya. Mukim sendiri, musafir sendiri. Kemudian itu ya banyak ya, Pak ya. Itu yang sering kita dapati di mana itu? Ya di perjalanan itu ya, Ustaz ya. Perjalanan itu. Bikin jamaahnya sendiri-sendiri. Enggak boleh dua jamaah dalam satu masjid ya. Jumhur ulama enggak membolehkan itu. Makanya pentingnya fikih safar itu. Fikih perjalanan itu Pak. Jadi jangan, ya kita gabung aja. Kalau imamnya mukim, ya udah musafir ikut ke situ. Kalau imamnya musafir yang mukim ikut ke situ ya nggak ada masalah di situ. Nanti kan ada caranya sendiri ya Pak. Nanti akan kita bahas caranya itu. Kita akan membahas sampai ke situ nanti pembahasan jamak qasar itu. Kemudian safar juga akan kita bahas. Tapi secara umum tidak ada masalah di situ. Nah. Kemudian mafdul dengan fadil. Mafdul dengan fadil maksudnya imamnya yang di belakang jadi makmum lebih baik daripada imamnya, enggak ada masalah di situ. Karena Rasulullah dengan Abu Bakar jadi imam, Rasulullah di belakang itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Sebelumnya kita bahas kayak itu Pak ya. Nah. Kita lihat sekarang beberapa dalil yang menunjukkan Pak. Pertama, Amru bin Salamah ya, itu mengerjakan sholat dengan kaumnya ketika usia 6 atau 7 tahun. Ini yang dalilnya. Ya, dalil anak mumayyiz menjadi imam. Cuman ini yang dipermasalahkan oleh para ulama ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan itu dalam sholat wajib. Kalau jumhur ya dalam sholat sunnah itu ya, Pak, gitu ya. Makanya kita idealnya kalau kita mau menjadikan imam ya udah balik dahulu. Ya. Kecuali dalam sholat sunnah silakan mumayyiz itu. Kalau ada anak mumayyiz ya yang usia 7-8 tahun itu Pak, udah bagus bacaannya silakan di sholat sunnah. Tapi wajib ya belum masanya kira-kira gitu. Belum masanya. Kemudian Rasulullah pernah menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum yang sahabat yang matanya buta itu Pak ya, untuk menjadi imam di Madinah 2 kali, menggantikan posisi beliau karena beliau berangkat perang. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum itu kan matanya buta, tapi beliau menjadi imam, artinya orang buta, orang yang Allah uji dengan pandangannya itu Pak, itu dibolehkan untuk menjadi imam gitu ya, dibolehkan untuk menjadi imam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat ketika Rasulullah sakit ya, itu beliau pernah sholat, Rasulullah sakit di belakang Abu Bakar, beliaunya duduk, itu artinya boleh imam berdiri, jamaah duduk, itu kan menunjukkan kebolehannya.
Karena Abu Bakar berdiri, kemudian Rasulullah duduk ketika sakitnya tersebut. Ya. Kemudian itu juga menjadi dalil bahwasanya orang yang mafdul itu artinya di bawah standar, yang ada yang lebih baik di situ, lebih baik Rasulullah di situ. Kemudian dia menjadi imam. Jadi orang yang sebenarnya yang paling terbaik kan di situ Rasulullah, Pak ya. Ya. Cuman Abu Bakar menjadi imam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bacaannya selama bacaannya bagus walaupun di bawah standar tetap boleh jadi imam walaupun di belakangnya banyak yang bagus-bagus, kira-kira gitu. Salah satu dalilnya juga itu. Itu menjadi dalil juga. Ya. Kemudian juga kemudian beliau sholat, Rasulullah SAW pernah sholat di rumahnya ketika sakit dalam kondisi duduk. Ya. Jadi kan di kamarnya kan di sebelahnya ini, Pak ya, di masjid itu. Nah, beliau duduk di situ, kemudian orang-orang sholat di belakang Rasulullah dengan berdiri. Kemudian beliau mengasih isyarat untuk duduk gitu. Ya, duduk. Karena imamnya berduduk, beliau mengisyaratkan untuk duduk. Kemudian ketika selesai beliau mengatakan innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu ada untuk diikuti. Kalau dia ruku, kalian ruku. Fa idza raka'a farka'u, fa idza rafa'a farfa'u. Kalau dia naik, kalian naik. Ya, fa idza shalla jalisan fa shallu julusan wara'ahu. Kalau imamnya salatnya duduk, ya kalian duduk semua. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi mazhab ya. Jadi ada khilaf nanti di sini masalah ini, Pak ya. Antara posisi imam duduk dengan makmum itu. Tapi kalau berdasarkan dalil ini menjadi mazhab Ishaq Al-Auza'i Ibnu Munzir Az-Zahiri itu. Itu bahwasanya imam dengan makmum itu harus sesuai gitu. Maksudnya kalau seandainya imam itu duduk ya semuanya duduk. Tapi kalau dia berdiri duduk makmum enggak ada masalah. Cuma kalau imamnya duduk berdasarkan dalil ini berarti makmumnya juga harus duduk ketika itu. Ini ada khilaf nanti, ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Tapi berdasarkan dalil ini salah satu pandangan bahwasanya mereka harus duduk juga kalau imamnya duduk. Walaupun mereka sehat gitu ya. Yang di belakang itu sehat, cuman imamnya yang sakit, maka ngikuti imam. Inna maju ilal imam liutamma bihi. Imam itu ada untuk diikuti, Pak. Nah. Kemudian juga Muaz ya, salat bersama Nabi salat Isya. Kemudian pulang ke kaumnya, kemudian beliau sholat mengimami kaumnya. Ya Pak ya, kan udah sholat berjamaah itu bersama sholat Isya bersama Rasulullah, pulang ke kaumnya, ke kabilahnya, beliau menjadi imam lagi. Itu menunjukkan bahwasanya beliau imam dengan sholat sunnah, karena yang wajib sudah selesai. Kan sholat kedua itu sholat sunnah berarti. Sunnahnya bagi beliau. Yang beliau kerjakan sholat Isya, tapi hukumnya sunnah bagi beliau. Mengimami orang itu ya. Maka beliau statusnya sunnah, kemudian yang di belakangnya itu kan wajib statusnya, Pak. Mereka belum sholat sama sekali, sedangkan Muaz sudah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya kita ya sering kita mendapati itu, Pak. Kita lagi sholat, orang menyangka kita mungkin sholat masbuk gitu ya, kita telat gitu. Kemudian orang menepuk pundak kita, mau ikut mau ikut jamaah kita. Biarkan saja, nggak usah ditolak. Nggak ada masalah sama sekali di situ. Ya, Pak. Nggak ada masalah sama sekali di situ. Kemudian yang menjadi dalil berikutnya, ya, dalil Mihjan bin Al-Adra. Ya. Ataitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa fil masjid. Beliau sedang di masjid ketika itu. Fahadaratis salah. Kemudian solat datang. Fasalla. Ya. Maka saya sholat. Walam usolli, cuman saya nggak sholat. Jadi Nabi sholat, karena sholat sudah dikumandangkan, saya nggak sholat. Kemudian beliau berkata kepada saya, kata Mihjan bin Al-Adra, ala sholaitah, kenapa kamu nggak sholat? Kata Rasulullah kepada Mihjan. Kemudian jawab sama Mihjan, ya Rasulullah, ini qad sholaitu fir rahal. Aku tadi sudah sholat dalam perjalanan, sudah saya jamak ya Rasulullah, saya qashar dalam perjalanan itu. Gitu ya. Kata Rasulullah, kemudian saya datang ke sini. Ya. Sudah sholat, kemudian saya datang ke sini. Mana dia tadi, Pak? Ya, sholaitu fir rahal summa atitu qala. Kemudian Nabi mengatakan, idza ji'ta, kalau kamu datang fasholli ma'ahum. Sholat bersama mereka, ya. Waj'alha nafilatan, dan jadikan itu sebagai sholat sunnahnya. Artinya apa, Pak? Kita misalnya, saya berangkat dari sini zuhur, ya. Saya udah
zuhur udah jamak qasar atau qasar, jamak qasar udah di dua-dua gitu ya. Nyampe di tujuan, saya misalnya berangkat ke Semarang apa Surabaya gitu. Nyampe di sana asar, ya mendapati berhenti di masjid, masjid ternyata masih sholat, orang baru qomat gitu Pak ya. Ya udah ikut saja di situ, ya. Kata Rasulullah SAW, itu akan menjadi sunahan bagi kita, menjadi kesunahan, nggak ada masalah di situ. Gitu. Jadi ikut saja, nah, ikut saja kata Rasulullah SAW. Niatkan di situ kesunahannya itu. Kita bukan mengulang berarti nggak sah ya Pak. Kalau yang kita menganggap nggak sah itu nggak boleh. Itu mengulang 2 kali itu nggak boleh itu kalau seandainya kita ragu dengan sholat yang pertama. Kalau seandainya kita ikut di situ untuk diniatkan sebagai kesunahan mengikuti berjamaahnya, nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah. Itu yang berdasarkan riwayat dari Mihjan bin Al-Adra tersebut. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW melihat seseorang sholat sendirian, ya. Sholat sendirian kayak gini, kemudian datang sholat sendirian. Kemudian apa kata Rasulullah? Ala rajulin yatasaddaq ala hadha wa yusalli ma'ahu. Ada enggak seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini? Dia sholat sendirian, orang udah selesai berjamaah, Pak. Datang sendirian. Kata Rasulullah, ada yang mau sedekah kepada orang ini. Ya. Kemudian ya fasalla Amr ibn al-As. Kemudian ketika itu kan berdiri setelah Abu Bakar, ya, Pak. Abu Bakar dalam riwayat itu kemudian menemani orang tadi untuk sholat lagi. Berarti kan diulang sholatnya di situ. Yang pertama untuk menjadi kewajiban, yang kedua sedekahnya itu. Sedekah sholat menemani orang untuk mendapatkan pahala berjamaah itu. Karena kalau kita misalnya mendapati seseorang belum sholat berjamaah, kita temani, nggak ada masalah tuh. Walaupun kita sudah sholat ya Pak ya. Nggak apa-apa mengulang, dapat pahala. Itu kan yang mengambil tawaran Rasulullah untuk bersedekah itu ya Abu Bakar. Kadang-kadang kan sebagian orang malas ya, mengulang lagi gitu. Ambil gitu ya, ambil gitu ya. Nah itu juga. Nah Amr ibn al-As pernah menjadi imam, dia dalam kondisi bertayamum, sedangkan jamaahnya berwudu ketika itu. Jadi dalam perang riwayat Zatus Salasil, kalau salah, Zatus Salasil itu perang penaklukan Persia itu. Ya. Amr ibn al-As dalam kondisi ketika itu mimpi basah malamnya, kemudian dia menggunakan air. Kalau menggunakan air, saya takut mati gitu, sangat saking dinginnya. Makanya dia bertayamum, sedangkan kondisinya adalah junub ketika itu. Ya. Maka dia bertayamum. Tayamum itu kan sudah menggantikan wudhu dan mandi besar itu. Kemudian yang di belakangnya itu, sebagian rata-rata mereka itu adalah dalam kondisi berwudhu. Ya. Beda dengan Amr ibn al-As. Ya. Dan itu ditetapkan ketika diceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mengingkarinya. Tidak mengingkarinya. Jadi orang yang bertayamum, imamnya di belakangnya nggak tayamum, itu nggak ada. Orangnya dalam kondisi berwudhu itu bisa. Nah, sebaliknya juga bisa begitu. Ya. Imam kita berwudhu, kita bertayamum karena suatu halangan tertentu, itu nggak ada masalah juga di situ. Ya. Nah, termasuk di situ kita sholat ketika safar. Ya. Rasulullah SAW itu mengimani ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah itu Pak, sholat 2 rakaat, kecuali maghrib ya. Jadi 2 rakaat zuhur, 2 rakaat isya gitu ya. Asar. Kemudian beliau mengatakan, wahai penduduk Makkah, kumu berdirilah kalian fasallu rakaataini, salat 2 rakaat. Ya, ukhrayaini 2 rakaat lainnya fa inna qaumun safar. Kami kaum yang sedang dalam perjalanan. Artinya apa, Pak? Jadi misalnya datang orang ke sini, orang perjalanan. Ya taruhlah dia misalnya orang yang alim lah, kemudian dipersilahkan jadi imam, beliau dalam kondisi safar, ya, beliau akan mengqashar. Salat zuhur dulu misalnya, ya zuhur 2 rakaat setelah itu. Beliau salat zuhur 2 rakaat. Ya. Berarti kita yang enggak safar, setelah assalamualaikum waalaikumsalam, kita menyempurnakan 2 rakaat lagi yang tersisa. Pak ya, langsung berdiri, sempurnakan 2 rakaat. Salatnya sendiri-sendiri aja lagi, karena tadi sudah berimam dengan orang yang statusnya safar. Gitu Pak ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Kita atau misalnya kita berimam dengan orang yang mukim, berarti kita dia sholatnya 4 rakaat. Ya, kita ikut 4 rakaat itu. Setelah itu kita langsung aja berdiri lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam, kita berdiri lagi, meniatkan baru di qashar asarnya 2 rakaat. Ya, intinya ngikut imam aja dulu Pak. Jadi ketika kita misalnya dalam perjalanan mendapati azan orang perjalanan, ikuti imam yang ada di situ. Kalau imamnya mukim berarti kita menyempurnakan bilangan rakaat. Setelah itu
baru kita qashar yang sholat selanjutnya gitu. Jadi jangan kita bikin 2 jamaah di dalam satu masjid. Ya, itu sebenarnya sesuatu yang harus banyak diperbaiki, terutama di masjid-masjid yang di pinggir jalan itu biasanya. Kadang-kadang sini jamaah, yang musafir nggak mau di sini gitu ya. Yang mau, karena kami safar, kemudian bikin jamaah sendiri. Ini udah bacanya keras, ini juga keras, itu yang dilarang itu. Bukan mubah lagi Pak, memang dilarang itu, nggak boleh sama sekali. Ya, zalim. Ya, zalim dan memang nggak dilarang Rasul. Nggak ada, boleh ada 2 imam di dalam satu masjid. Ya. Kemudian Pak, ya, nah itu yang terkait dengan siapa yang sah keimamannya. Jadi keimaman seperti itu sah. Nanti detailnya akan kita bahas mengenai jamak qashar sholat dalam perjalanan itu. Ya. Itu kan fikihnya memang kadang-kadang luput ya Pak ya. Kenapa kadang-kadang luput ya? Karena jarang kita bahas gitu ya. Makanya di masjid-masjid itu, karena mungkin sebagian besar nggak tahu, kita nggak juga. Rata-rata kan memang karena ketidaktahuan. Pak. Ketidaktahuan kan nggak masuk hukum sebenarnya. Cuman kan hal-hal seperti itu harus diilmui juga. Gitu ya. Harus diilmui juga. Kemudian yang berikutnya Pak, man la tasihhu imamatuhum, siapa yang tidak sah keimamannya, ya, siapa yang tidak sah menjadi imam. Pertama Pak, yang tidak sah keimamannya imam ma'zur li sahihin. Imam ma'zur contohnya apa yang beruzur? Imam yang berpenyakit salasul baul, pipisnya keluar-keluar terus, termasuk kentut-kentut terus, punya faktor usia Pak. Faktor usia biasanya Pak ya. Apa namanya itu Pak? Besar Pak ya. Nah, pipisnya keluar terus, kentut-kentut terus, ya, itu udah faktor usia. Itu nggak sah keimamannya kalau seandainya di belakangnya ada orang yang sehat itu. Mendingan yang sehat diperintahkan, ya, karena secara ini sudah uzur gitu. Ya, karena akan keluar terus Pak ya. Pipisnya kan keluar terus tuh. Kemudian kentut-kentut terus. Mendingan imam yang masih bagus ininya kondisinya diperintahkan. Nah, ya. Dianggap nggak sah oleh para ulama, ya, para ulama ya, Pak. Wala li ma'zurin mubtala biwairi uzrihi, ya, sama kayak uzur tadi yang kayak kentut tadi itu. Nah, itu kalau seandainya kan itu kan keluar najis sebenarnya, tapi kan karena sudah uzur, apa yang mereka lakukan biasanya yang di para ulama menjelaskan itu, ketika azan sudah dikumandangkan mereka mengambil wudhu ya Bu ya, ngambil wudhu, kemudian kalau seandainya setelah itu masih keluar pipis dan kentutnya nggak ada masalah lagi. Ya, cuman untuk menghindari jatuh ke sajadah ini ya pakai pampers itu. Untuk menghindari itu sebenarnya bukan karena pampers itu menyelesaikan masalah, enggak. Ya, pampers itu untuk menghindari agar enggak jatuh pipis itu ke lantai sajadah ini. Nanti membuat najis. Maka itu. Kalau mereka sendiri ketika berwuduknya, para ulama menjelaskan ya wuduknya ketika azan itu. Jadi Allahu Akbar, itu baru berwuduk. Ya. Setelah itu kalau seandainya masih keluar ya udah biarin aja udah. Karena memang nggak bisa diselesaikan lagi Pak. Itu udah maksudnya udah faktor usia udah. Faktor uzur udah. Jadi akan keluar terus kan kentut terus, gerak dikit kentut. Gerak dikit kentut kan begitu biasanya. Jadi itu. Makanya ketika orang yang beruzur seperti itu ya tidak sah dijadikan imam lagi. Apalagi kalau seandainya di belakangnya sudah sehat semua, masih sehat gitu. Ada yang sehat. Yang sehat itu suruh maju. Ya, yang sehat itu suruh maju. Imam kalau seandainya memang sudah ada uzur seperti itu, ya jujur saja misalnya. Suruh yang lain untuk maju. Jangan kita sampai ngeyel untuk tetap maju gitu ya. Jangan sampai tetap ngeyel untuk maju. Karena berpengaruh kepada sholatnya makmum, apalagi kalau sudah mengetahui hukumnya. Itu pendapat jumhur ulama, Pak. Pendapat jumhur ulama. Kalau Imam Malik masih membolehkan, cuman dimakruhkan. Ya sama saja sebenarnya. Kalau kita boleh nggak makruh, ngapain kita cari yang makruh gitu. Kemudian yang berikutnya, istihbabu imamatil mar'ati lin nisa, ya. Sunnahnya imam perempuan untuk para wanita. Jadi ibu-ibu kalau mau berjamaah ya bagus, ya. Imamnya bisa, Ibu ya. Aisyah radhiyallahu anha itu kalau menjadi imam, yaitu beliau kan menjadi imam. Kalau berdiri di mana? Di tengah-tengahnya. Nah, sejajar Pak ya, sejajar. Kemudian imam itu di tengah-tengahnya. Beda dengan laki-laki yang agak maju ke depan. Kalau yang perempuan itu berada di tengah-tengah. Gitu ya. Itu yang dilakukan oleh
Banyak riwayatnya, terutama dari Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian satu masalah lagi kita ambil Pak, karena sudah azan ya. Imamatur rajul an-nisa. Imam laki-laki, kemudian perempuan semua jamaahnya. Ya. Laki-laki tapi perempuan semua jamaahnya. Dari riwayat dari Abu Ya'la Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad yang hasan, Ubay bin Ka'ab itu ya datang kepada Nabi kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amiltul lailata amalan." Tadi malam saya melakukan suatu amalan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa itu? Kata beliau, para wanita di kampungku itu berkata, "Innaka taqra wa la naqra." Engkau bisa membaca Al-Qur'an dengan baik sedangkan kami enggak bisa, kata perempuan-perempuan itu, kata Ubay bin Ka'ab. Fasallaitu samanian wal witr. Kemudian aku salat 8 rakaat dan witir 3 rakaat, kata Ubay bin Ka'ab. Dan Nabi diam. Diamnya Nabi itu menunjukkan setujunya beliau, Pak Ibu ya. Jadi ibu-ibu semua jamaahnya, ada satu orang imam laki-laki, enggak ada masalah di situ. Yang enggak boleh, yang dikhawatirkan itu satu laki-laki, satu perempuan enggak kenal sama sekali, itu enggak Pak. Itu menimbulkan banyak-banyak mudarar, fitnah nanti. Kalau sama istri nggak ada masalah. Ya, kalau sama istrinya bapak jadi imam, ibu jadi makmum belakang, itu kan nggak ada masalah ya Bu ya. Tapi kalau lakinya nggak tahu siapa, perempuannya siapa lagi gitu ya, apalagi depan belakang, ini hindari itu. Tapi kalau banyak orangnya nggak ada masalah. Perempuan banyak, imamnya satu depan, itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Gitu Pak. Kita sudah masuk azan Isya. Kita cukupkan demikian. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang masih terkait dengan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.